Emiten milik konglomerat Prayogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT kembali membagikan dividen tunai setelah 1 tahun tidak melakukan pembagian dividen. Meski nilainya terbilang kecil, mayoritas laba bersih tetap ditahan untuk mendukung ekspansi dan memperkuat struktur pendanaan perusahaan. Rapat umum pemegang saham tahunan BRPT menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 8,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7% dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 7 Juli 2026 dengan jumlah saham beredar saat ini. Estimasi dividen yang diterima pemegang saham mencapai sekitar Rp1,63 per saham. Sepanjang tahun 2025, BRPT membuka laba bersih hampir 490 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak lebih dari 760% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sekitar 98,3% laba bersih diputuskan menjadi laba ditahan, sedangkan 1 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan sebagai cadangan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Analis menilai karakter saham BRPT sejak awal memang lebih menonjol sebagai growth stock, bukan saham dengan imbal hasil dividen tinggi. Strategi menahan sebagian besar laba dinilai tepat untuk memperkuat modal di tengah tingginya biaya pendanaan. Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan akumulasi beli dengan target harga Rp2.700 per saham, sementara BRPT ditutup menguat 4,29% ke level Rp1.580 per saham. Berbagi sumber IDX Channel. PT Mitra di Perkasa Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih berkisar pada high single digit pada tahun 2026. Wakil Presiden Direktur Mitra di Perkasa Virendra Prakasharma menyatakan sedikitnya terdapat 5 langkah yang akan dilakukan oleh perseroan pada tahun ini dan ke depan. Kelima upaya itu antara lain adalah memperkuat keunggulan operasional dan produktivitas, biaya, digitalisasi, fokus pada pengalaman pelanggan, pengembangan SDM hingga ekspansi yang terukur. Ia juga mengakui tantangan makroekonomi dalam dan luar negeri turut mempengaruhi kinerja perseroan pada tahun ini. Terdapat nilai tukar rupiah misalnya, kondisi itu disebut sebagai ataupun membuat biaya impor perseroan menjadi lebih mahal, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi perseroan menyalurkan kenaikan harga kepada pelanggan melalui kenaikan harga produk. Meskipun demikian, anggaran belanja modal yang disiapkan perseroan pada tahun ini mencapai 2 triliun rupiah. Berarti tidak diterangkan secara rinci alokasi penggunaan belanja modal tersebut. Namun terdapat rencana ekspansi sebanyak 550 hingga 600 toko baru pada tahun ini. Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan kemarahannya terhadap praktik kecurangan pelaku usaha yang melakukan under invoicing atau pemalsuan dokumen perdagangan. Dan pasalnya praktik kecurangan tersebut menyebabkan kerugian negara yang mencapai 15.000 triliun rupiah. Prabowo menyebut merujuk pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Comtrade yang diolah Dewan Ekonomi Nasional. Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar US dollar dalam 22 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama arus dana keluar mencapai sekitar 343 miliar US dollar. Prabowo menilai praktik under invoicing menjadi salah satu sumber persoalan, yakni ketika sebagian pengusaha melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Berdasarkan data yang diolah dari PBB, Indonesia disebut mengalami kerugian besar dalam jangka panjang akibat praktik tersebut. Kondisi ini turut berdampak pada keterbatasan anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan publik termasuk gaji guru dan pegawai negeri. Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000
triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pulau Bali akan memiliki 3 International Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pusat keuangan internasional ini akan sejajar dengan Pusat Finansial Global Dubai maupun Singapura. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan dana investasi global umumnya masuk terlebih dahulu ke pusat-pusat keuangan internasional sebelum disalurkan ke berbagai negara tujuan investasi. Oleh sebab itu Indonesia dinilai perlu memiliki pusat finansial yang mampu bersaing dengan kawasan serupa di Indonesia. Bali sendiri dipilih menjadi rencana lokasi proyek International Financial Center atau IFC atau Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rencananya Bali akan memiliki 3 pusat finansial internasional yang akan sejajar dengan Pusat Finansial Global Dubai maupun Singapura. Saat ini di Bali sudah ada potensi kawasan ekonomi khusus Kura-Kura dan KEK Sanur. Di sisi lain, Pusat Finansial Internasional Indonesia ini dirancang dengan regulasi kompetitif yang menawarkan insentif pajak yang sangat menarik dengan potensi hingga 0% serupa dengan pusat finansial global seperti Dubai atau Singapura. Diperkirakan dengan adanya Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, nilai investasi yang masuk ke Indonesia bisa meningkat lebih tinggi. Financial Center kita sedang siapkan legal dokumennya. Jadi ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan. Bapak kan kemarin katanya udah dari MA, nah berarti itu udah... Ya itu kan konsultasi dan komunikasi. Nah, itu hasilnya gimana Pak? Ya hasilnya kan harus ditulis. Pak, sekarang lagi Kawasannya ditulis. yang disiapin di mana Pak kawasan untuk finansial centernya? Kita siapkan di Bali. Selain di Bali Pak? Bapak bilang di UU Sementara bisa di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik. Tercatat hingga kuartal 1 2026 KEK Kura-Kura Bali mencatat realisasi investasi sebesar 1,62 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang. Sedangkan di KEK Sanur secara kumulatif hingga kuartal 1 2026 mencatatkan realisasi investasi sebesar 5,37 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.444 orang serta kunjungan wisatawan sebanyak 279.804 orang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjanji segera perbaiki harga gas industri untuk mencegah potensi PHK massal di sektor industri dalam negeri. Menteri Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG. Bahlil mengaku pihaknya terus berupaya menekan harga gas industri yang naik drastis hingga mengancam 50.000 buruh dengan PHK. Bahlil mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau. Selain itu menurut Bahlil formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan, artinya tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja. Kalau HGBT nggak naik, tapi kalau memang harganya dari LNG pasti naik. Tapi memang kita lagi menghitung sekarang adalah kapasitas daripada HGBT itu, kan di Jawa Barat itu ada beberapa penurunan daripada sumur-sumur. Saya sudah temui juga asosiasi, saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau, tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka inginkan. Sekarang lagi kita